ada satu makam yang sangat menarik di sini, yang masih bisa terbaca tipologi nisannya, karena nisan tersebut masih asli dan belum diganti sama sekali. Tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti tentang siapa sebenarnya tokoh yang dimakamkan dalam komplek ini. Hanya saja nisan tersebut memang memiliki keistimewaan berupa pahatan-pahatan berbentuk flora yang terpahat pada bagian pinggang, bahu, dan mustakanya. Sedangkan pada bagian permukaan depan belakang tubuh nisan terdapat pahatan tumpal berbentuk keris. Bagian ujung pangkal bawah yang memisahkan antara pinggang dan tubuh nisan terdapat pahatan bunga ceplok piring berjumlah 7 kelopak. Dan terdapat pula pada bagian tengah pinggang berupa pahatan bunga ceplok piring dengan kelopak berjumlah 4 lembar. Pahatan bunga ceplok piring bisa kita lihat pada bangunan candi Jawa Tengahan. Selain itu, batu nisan juga memiliki lapik atau panel penempatan untuk berdirinya nisan yang berbentuk kotak bujur sangkar, lengkap dengan kunciannya. Pahatan nisan dipenuhi dengan hiasan berbentuk flora pada bagian pinggang nisan dengan pahatan berbentuk tunas pakis atau rumah siput. Pahatan seperti ini juga mengadopsi dari relief-relief bangunan candi. Biasanya pahatan atau hiasan seperti ini berada pada panel bagian pipi tangga. Nah, untuk konsep seperti ini disebut dengan masa transisi. Konsep bangunan dari keyakinan Hindu-Buddha ditorehkan dalam konsep bangunan-bangunan seperti masjid dan bangunan pemakaman Muslim. Pembangunan dengan konsep yang demikian sudah mulai populer sejak berkembang peradaban Islam di Nusantara. Diceritakan tokoh utama dalam komplek pemakaman ini bernama Kiai Tunggul Wulung. Beliau adalah tokoh yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro saat mengusir penjajah. Kira-kira benar atau tidak perihal demikian? Sejauh ini memang belum ada catatan penting yang menjelaskan tentang sepak terjang tokoh Kiai Tunggul Wulung. Jadi penyampaian ini dianggap sebagai cerita rakyat saja. Kenapa demikian? Karena unsur kebenaran yang berdasarkan sumber dan bukti terkait tentang bahasan tokoh tersebut sama sekali belum pernah diketemukan. Benar dan tidaknya mungkin akan membuka sedikit penjelasan mengenai hal itu. Kalau kita melihat, makam Kiai Tunggul Wulung berada dalam posisi bagian tertinggi dan berada di ujung paling utara sendiri. Dan tidak ada makam-makam yang sejajar penempatannya dengan tokoh tersebut. Sudah membuktikan bahwa makam beliau dimuliakan sebagai seorang tokoh. Walaupun bangunan makam beliau telah dipugar secara total, tapi untuk konsep pemakaman yang diterapkan dari Keraton Kasepuhan kala itu masih tetap bertahan hingga sampai saat ini. Di sini saya akan mencoba membacakan tipologi nisan yang masih bertahan dengan keasliannya. Untuk posisi makam dengan nisan yang masih asli berada di sisi barat agak ke bawah dari makam tokoh Kiai Tunggul Wulung. Detailnya pahatan batu nisan memiliki hiasan dengan pahatan berbentuk flora.
Secara keseluruhan terdapat pada bagian-bagian tertentu seperti pinggang nisan terpahat dengan bentuk tunas pakis, lebih dikenal dengan pahatan rumah siput. Di tengah-tengah pinggang terdapat bunga ceplok piring dengan 4 kelopak. Pada bagian atas pinggang terdapat pahatan berupa tumpal berbentuk keris. Pada ujung bagian pangkal bawah tumpal tersebut terpahat bentuk objek berupa bunga ceplok piring dengan kelopak berjumlah 7 kelopak. Bagian bahu nisan terdapat pahatan tunas pakis, sedangkan tangkai dari kedua pahatan tersebut mengarah ke bagian mustaka nisan. Ujung pangkal nisan bagian bawah memiliki pasangan atau komponen berupa lapik nisan berbentuk kotak, pipih, bujur sangkar. Lapik tersebut berfungsi untuk berdirinya nisan. Tipologi atau langgam nisan terbaca abad 19-an awal atau tahun 1800-an. Tapi tidak bisa dipastikan tentang benar dan tidaknya bahwa kedua tokoh tersebut memiliki peranan penting saat mengikuti perang Pangeran Diponegoro. Hanya saja pahatan nisan memberikan jawaban tahun-tahun di mana peranan atau sepak terjang Pangeran Diponegoro mulai nampak kelihatan.